Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita sekarang sudah memasuki materi dalil mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar: terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah berlatih membaca dan menghafal, peserta didik mampu membaca dan menunjukkan hafalan surah An-Nahl ayat 114 dengan lancar. 2. Setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan makna surah An-Nahl ayat 114 beserta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Materi: dalil mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Makanan dan minuman berpengaruh besar terhadap kesehatan. Oleh karena itu, makanan dan minuman merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam karena telah ditentukan batasan halal dan haram. A. Ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Perhatian Al-Quran dan hadis terhadap makanan dan minuman sangat besar. Perhatian tersebut dibuktikan pada ayat Al-Quran yang mengaitkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan supaya manusia menikmati kebutuhan hidup dengan wajar dan sejalan dengan syariat Islam. Sebagai umat beragama Islam, kita harus benar-benar memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Selain itu, umat Islam harus memperhatikan cara mendapatkan makanan yang halal karena makanan dan minuman yang haram dapat menghalangi dalam beribadah dan beramal. 1. Surah An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. 2. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbul illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم رواه المسلم. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada Rasul. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. HR Muslim. 3. Makna surah An-Nahl ayat 114 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A. Makna surah An-Nahl ayat 114. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan. Al-Quran terdiri beberapa surah dan ayat. Surah An-Nahl ayat 114 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah mengonsumsi makanan dan minuman halal.
1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dari rezeki yang telah Allah turunkan ke bumi. Ada banyak makanan dan minuman di bumi yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur. Segala yang kamu miliki merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman yang kamu konsumsi, pakaian yang kamu kenakan, uang yang kamu miliki, semuanya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan cara menyembahnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Rasa syukur juga dapat dilakukan dengan beribadah kepada Allah, menjaga kesehatan, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada tetangga. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. 3. Menumbuhkan perilaku terpuji. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi perilaku keseharian manusia. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik merupakan fitrah manusia dan akan memperoleh kebaikan pada tubuhnya. Tubuh manusia akan menjadi lebih sehat, darah yang mengalir, dan daging yang tumbuh akan menjadi lebih baik. Tubuh yang sehat akan membuat manusia selalu terdorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, makanan dan minuman halal dan baik akan menghantarkan manusia pada perilaku terpuji. B. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makanan halal. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan kepada umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang baik dan bermanfaat bagi kita. Perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal telah ada sejak Rasul-Rasul terdahulu. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu melakukan kebaikan, karena sesungguhnya Dia Maha mengetahui apapun yang kita perbuat. Itulah materi tentang dalil-dalil mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Semoga bermanfaat.